Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Faktor Himar Al-Nafi dengan NPM 2021700067 kelas B Pendidikan Geografi 2020 Universitas Siliwangi. Saya akan membuat suatu video tentang pengenalan dari alat-alat meteorologi dan klimatologi, di mana ini menjadi bentuk ujian tengah semester genap mata kuliah praktikum meteorologi dan klimatologi. Saya di sini sebelum masuk ke alat-alat meteorologi dan klimatologi akan menjelaskan sedikit tentang 9 unsur cuaca yang saya ketahui. Yang pertama ada radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari yakni adalah proses perpindahan atau penerusan tenaga panas matahari, energi panas matahari menuju permukaan bumi dengan media transparan atau yang sering kita sebut dengan udara. Yang kedua ada namanya penyinaran matahari dan juga sudut datang sinar matahari. Hal ini dipengaruhi oleh kedudukan atau posisi bumi atau yang sering disebut dengan perihelium dan juga aphelium. Apa itu perihelium? Perihelium adalah kondisi jarak bumi terdekat dengan matahari, dan juga aphelium yakni adalah kondisi jarak terjauh bumi dengan matahari, di mana hal ini juga mempengaruhi keadaan dari lamanya penyinaran dan juga sudut datang penyinaran. Selain itu, hal lain yang mempengaruhi adalah rotasi dan juga revolusi bumi, di mana hal ini juga berdampak pada perbedaan musim yang terjadi di setiap negaranya. Nomor 3 ada suhu udara. Suhu udara adalah kondisi atau ukuran panas dinginnya udara pada permukaan bumi dan juga pada atmosfer bumi. Keempat ada kelembaban udara. Kelembaban udara adalah kondisi di mana suatu wilayah memiliki uap air dalam udaranya. Selanjutnya ada tekanan udara, yakni perpindahan tekanan yang mengangkut massa udara dalam suatu satuan wilayah tertentu. Selanjutnya ada proses penguapan yang terbagi menjadi 3 jenis, yakni evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Ketiga hal ini dimana adalah proses penguapan penguapan yang pertama dilakukan oleh evaporasi, dilakukan oleh tanah ataupun air. Yang juga kedua ada transpirasi, yakni penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan. Dan yang ketiga adalah percampuran atau penguapan yang terjadi secara bersama-sama antar penguapan evaporasi yang oleh laut dan juga tanah dan juga oleh tumbuhan, maka disebut dengan evapotranspirasi. Yang selanjutnya ketujuh ada penutupan awan, yakni kondisi ketika kita sedang mengamati atau menganalisa awan, apakah tutupan awan di langit itu padat, renggang, ataupun bagaimana, sesuai dengan kondisi yang pada saat itu kita sedang melihat kondisi awan, tutupan awan pada langit. Yang kedelapan ada kecepatan dan arah angin. Angin bergerak dari tekanan yang lebih tinggi, yang relatif lebih tinggi menuju ke tekanan yang relatif lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya pergerakan massa udara, di mana menyebabkan perbedaan suhu pada setiap daerah, pada setiap wilayah, sehingga adanya juga perbedaan tekanan. Yang paling terpenting dari gerakan angin adalah adanya kecepatan angin dan juga arah angin. Kecepatan angin dapat diukur dan juga arah mata angin, yakni menunjukkan dari mananya datang angin tersebut. Misal angin dari barat, yakni angin tersebut datang dari arah barat. Selanjutnya terakhir ada presipitasi dari kabut, hujan, dan juga salju, yakni proses pengendapan kabut, air hujan dan salju, di mana dalam kurun waktu tertentu ketika tidak dialirkan, tidak diuapkan, dan juga tidak diresapkan ke dalam tanah.
Selanjutnya langsung saja kita menjelaskan saya masuk menjelaskan ke dalam alat-alat yang sering digunakan dalam meteorologi dan juga klimatologi. Yang pertama ada hygrometer, yakni alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban udara relatif, di mana alat ini satuannya berupa derajat dan juga skalanya Celcius ataupun juga bisa Fahrenheit. Alat ini menunjukkan dua hal, yakni kelembaban dan juga temperatur, di mana untuk kelembaban sendiri itu ditunjukkan dengan simbol H pada hygrometer tersebut, dan juga untuk suhu atau temperatur itu ditandai dengan derajat Celcius. Dengan catatan penggunaan, yakni ketika sedang kita membaca skala tersebut pada hygrometer, harus selalu diberi aliran udara yang berhembus pada alat tersebut, sehingga akan menggerakkan secara kertas yang menunjukkan itu tadi tingkat kelembaban dan juga temperaturnya. Yang kedua ada ohmrometer. Alat ini digunakan untuk mengukur curah hujan, tentunya dengan satuan milimeter. Nah, alat ini bagaimana cara gunanya? Cara gunanya kita diamkan atau tempatkan pada daerah yang relatif datar dan juga tinggi, di mana alat tersebut terdiri dari bagian corong untuk penampung air, dan juga di bagian bawahnya itu berupa seperti tabung, yang di dalamnya juga itu ada pelampung dan juga pena, di mana hal tersebut dapat ketika air penuh ke dalam pelampung yang ada di bagian bawah ohmrometer ini, si pena tersebut akan otomatis menunjukkan jumlah air yang sudah tertampung atau volume air sudah tertampung dalam pelampung atau bagian bawah ohmrometer tersebut, sehingga itu akan menunjukkan curah hujan pada daerah tersebut. Selanjutnya nomor 3 ada cup counter anemometer, yakni alat untuk mengukur kecepatan rata-rata angin harian dengan satuan dengan skala jam dan juga satuannya kilometer. Dengan cara penggunaannya yakni hampir mirip dengan speedometer pada sepeda motor, dengan ketentuan pembacaan yakni angin rata-rata harian pembacaannya itu dibagi selisih. Selanjutnya ada psychrometer standar, yakni alat untuk mengukur suhu udara dan juga kelembaban udara, di mana satuannya ini berupa derajat dan menggunakan skala Celcius dan juga persen. Hal yang menarik dari psychrometer standar ini, alat ini terdiri dari alat-alat lainnya seperti termometer bola kering, termometer bola basah, termometer maksimal, dan juga termometer minimum, di mana keempat hal tersebut digabungkan menjadi psychrometer standar. Nah, alat-alat tadi itu memiliki tupoksinya sendiri-sendiri, seperti termometer bola kering untuk mengukur suhu udara, termometer bola basah untuk mengukur kelembaban udara, dan juga termometer maksimum untuk mengukur mencari udara maksimum pada sehari tersebut. Mencari suhu maksimum pada hari tersebut, dan juga begitu termometer minimum. Selanjutnya yang kelima ada termometer tanah gundul, yakni alat yang digunakan untuk mengukur kondisi suhu tanah yang relatif gundul dengan satuan itu derajat dan juga skalanya Celcius. Dengan penggunaan caranya yakni alat tersebut ditanam pada tanah dengan kedalaman beragam mulai dari 2 cm sampai 1 cm, di mana pada alat termometer tersebut ada yang dinamakan dengan parafin, yakni alat yang digunakan untuk nantinya mengukur atau bisa mengukur suhu tersebut agar tidak berubah-ubah. Data suhu tersebut biasanya digunakan untuk proses pemupukan atau kegiatan tanah. Yang selanjutnya adalah termohigrograf, yakni alat untuk mengukur suhu udara dan juga kelembaban udara dengan skala derajat dan juga dengan satuan derajat dan juga skalanya itu untuk suhu udara dengan skala Celcius, dan juga untuk kelembaban udara dengan skala persentase. Cara dari alat guna dari termohigrograf ini adalah berupa logam nantinya, di mana ketika adanya panas, logam tersebut akan memuai dan menggerakkan pena pada sensor tersebut, sehingga akan menunjukkan
berapa suhu pada hari itu. Dan juga untuk si kelembaban udaranya, alat ini menggunakan rambut manusia, dimana apabila udara basah maka akan memanjang, dan begitu juga sebaliknya ketika udara panas maka rambut itu akan memendek atau memendek. Ada barometer, ya ini alat untuk mengukur tekanan udara dan juga untuk seperti perambalan cuaca. Dengan satuannya ini adalah atmosfer, di mana alat ini bisa digunakan. Pertama, ciri dari alat ini adalah ketika di barometer tersebut menunjukkan tekanan udara yang tinggi, maka itu akan kemungkinan besar ramalan cuacanya cuaca yang dihadapi itu bersahabat atau tidak terlalu ekstrim dan makan santai-santai saja gitu untuk kehidupan manusia. Sedangkan ketika tekanan udaranya rendah, maka kemungkinan besar akan timbul ramalan cuaca. Itu akan ada ramalan cuaca seperti cuaca ekstrim seperti badai dan juga lainnya. Selanjutnya atau ke-8 ada termometer bola basah, yakni alat untuk mengukur suhu dan juga kelembaban udara. Satuannya ini berupa derajat dan juga skalanya Celcius. Cara penggunaannya ini tentunya dengan judul juga termometer bola basah, tentunya harus basah dan dibasahi dengan air raksa, di mana suhu ini diukur dengan termometer yang bulbnya atau bagian bawahnya itu telah dilapisi dengan kain yang selalu basah, sehingga ketika dialiri di udara maka akan muncullah gitu kan suatu keterangan berapa suhunya pada tempat tersebut atau udara tersebut yang ingin diukur. 9 ada barograf, ini alat untuk pencatatan tekanan udara yang secara otomatis dengan satuan milbar. Nantinya barograf ini bekerja dengan cara ketika mendapatkan atau terkena oleh angin maka akan menggerakkan pena pencatat pada alat tersebut, sehingga itu akan menunjukkan dari mana bagaimana besaran tekanan udara yang dihasilkan dari arah tersebut, dari arah yang datang. Selanjutnya ada yang terakhir, ini saya cuma menjelaskan 10. Yang terakhir ada anemometer, ini alat untuk mengukur kecepatan angin dan juga besaran tekanan pada angin tersebut. Dengan satuannya ini meter dan juga skalanya ini waktu, detik, dan jam. Nah, cara kerjanya bagaimana nanti ketika anemometer ini ditempatkan pada daerah yang lapang atau luas, ketika terkena angin atau adanya angin, maka mangkok-mangkok tersebut yang ada pada anemometer akan bergerak gitu, akan bergerak kemana sesuai dengan arahnya datang. Dengan semakin banyak sentuhan atau gesekan antara angin dan juga mangkok pada anemometer tersebut akan menunjukkan seberapa besar atau banyaknya itu seberapa tingginya kecepatan angin pada daerah tersebut. Itulah mungkin ada beberapa alat yang coba saya jelaskan. Masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya, dalam penyampaian saya. Saya harapkan kedepannya saya bisa lebih baik lagi, tentunya dengan masukan dari teman-teman sekalian dan juga dari Bapak Darwis selaku pengampu dari mata kuliah praktikum meteorologi dan klimatologi ini. Pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi.